Netizen Malaysia cari ribut dengan netizen Indonesia. Di kartu merah, Bruno Fernandes ngamuk di TV. Ten Hag diganti Allegri, De Jong menuju City, Alisson gantikan Neuer di Munchen. Halo football lovers, Mimin ingetin ya, baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil lanjutan Liga Inggris pekan ke-6, Aston Villa hanya bermain imbang melawan tuan rumah Ipswich Town 2-2. Dua gol The Villains yang dicetak oleh Rodgers dan Watkins dibalas oleh brace dari Liam Delap. Hasil ini membuat pasukan Unai Emery sementara berada di peringkat 5 Liga Inggris dengan 13 poin. Sementara itu di Old Trafford, dengan 10 pemain, MU dibantai oleh tamunya Tottenham Hotspur 3 gol tanpa balas. Gol pasukan Postecoglou dicetak oleh Brennan Johnson, Kulusevski, dan Solanke. Hasil ini membuat The Lily-White sementara berada di posisi 8 Liga Inggris dengan 10 poin. Sementara itu bagi MU, kekalahan ini membuat mereka berada di posisi 12 dengan 7 poin. Dari Inggris terbang ke Perancis, Marseille asuhan De Zerbi mengalami kekalahan pertamanya di Ligue 1 atas tuan rumah Strasbourg 1-0. Hasil ini membuat Marseille sementara berada di posisi 3 klasemen Ligue 1 dengan 13 poin. Di tempat lain, Lyon justru berhasil meraih kemenangan keduanya di Ligue 1 atas tuan rumah Toulouse 2-1. Hasil ini membuat Lyon merangkak naik ke posisi 11 klasemen sementara Ligue 1 dengan 7 poin. Bergeser ke hasil lanjutan Serie A Giornata ke-6, Como berhasil meraih kemenangan keduanya di Serie A setelah mengandaskan Verona 3-2. Gol kemenangan Como dicetak menit 89 oleh Andrea Bellotti. Hasil ini membuat pasukan Cesc Fabregas sementara berada di klasemen 10 Serie A dengan 8 poin. Sementara itu di Olimpico, AS Roma juga berhasil meraih 3 poin setelah mengandaskan klub JSS Venezia. 2 gol Giallorossi dicetak oleh Cristante di menit 75 dan Pisilli di menit 83. Kemenangan ini membuat anak asuh Ivan Juric sementara berada di peringkat 9 Serie A dengan 9 poin. Lalu di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli ke puncak klasemen sementara Serie A setelah berhasil mengandaskan tamunya Monza dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan Partenope dicetak oleh Politano di menit 22 dan Kvaratskhelia di menit 33. Dari Serie A beralih ke La Liga, di Jornada ke-8, derby kota Madrid yang berlangsung panas akhirnya berakhir sama kuat 1-1. Gol dari Eder Militao di menit 64 berhasil disamakan menit 90+5 oleh Angel Correa. Hasil ini membuat El Real sementara masih tertahan di posisi 2 La Liga dengan 18 poin. Sementara itu, Los Colchoneros berada di peringkat 3 dengan 16 poin. Derby Madrid yang berlangsung panas sempat dihentikan sementara selama 15 menit gara-gara rusuh. Dilansir dari Daily Mail, kerusuhan tersebut berawal setelah perayaan gol yang dilakukan Courtois sesaat setelah Militao mencetak gol. Fans Atletico yang merasa tak terima lalu melemparkan benda-benda seperti korek api dan botol ke arah Courtois. Di saat laga dihentikan sementara, pelatih Diego Simeone serta pemain seperti Koke juga ikut menghimbau para fans untuk berhenti melemparkan benda-benda tersebut ke lapangan. Derby yang panas sudah diprediksi Real Madrid sebelumnya, oleh karena itu mereka mengambil langkah antisipatif. Mengutip Sport People, pemain El Real yang masih cedera, Kylian Mbappe, dilarang hadir langsung menyaksikan laga tersebut di Civitas Metropolitano. Padahal Mbappe sebelumnya sudah siap untuk berangkat ke stadion. Menurut laporan, Mbappe diberitahu langsung oleh klubnya untuk mengurungkan niatnya hadir di stadion. Hal tersebut dilakukan pihak Real Madrid semata-mata untuk melindungi Mbappe dari hal-hal yang tak diinginkan selama laga berlangsung.
Beralih ke kabar dari Liga Inggris, dilansir dari BBC, Tottenham Hotspur dilaporkan akan mengambil sikap atas nyanyian berbau homofobik yang dilakukan oleh fans mereka selama laga melawan MU di Old Trafford. Pihak Spurs tak terima dengan perlakuan sebagian kelompok fans tersebut dan mengancam akan menghukumnya. Sikap tersebut menurut mereka tak sejalan dengan sikap klub. Pihak klub bahkan akan bekerja sama dengan polisi untuk mengidentifikasi siapa saja kelompok fans yang ikut bernyanyi. Masih kabar dari laga MU versus Spurs, dilansir dari The Sun, Bruno Fernandes yang terkena kartu merah pertamanya saat berseragam MU terlihat mengamuk saat diwawancarai Sky Sport. Ia marah sambil mengatakan kepada Sky Sports bahwa yang dilanggar olehnya yakni James Maddison mengakui sendiri bahwa pelanggaran itu tidak layak di kartu merah. Pakar Sky Sports seperti Jamie Redknapp, Ashley Young, dan Darren Bent pasca laga juga sependapat dengan sikap Bruno tersebut dan mengatakan bahwa keputusan wasit kontroversial. Sementara itu, usai dihabisi Spurs, pelatih MU Erik ten Hag diterpa isu buruk. Dilansir dari The Sun, ia difavoritkan oleh bandar taruhan Betfair sebagai pelatih Liga Inggris berikutnya yang akan dipecat. Betfair juga telah memperkirakan kemungkinan bahwa asisten pelatih Van Nistelrooy akan menjadi pengganti sementara ten Hag sebelum pemilik MU menunjuk pelatih baru. Namun saat difavoritkan untuk dipecat, ten Hag mengakui sama sekali tidak berpikir untuk dipecat. Ia tetap pede bahwa petinggi MU masih mendukungnya. Meski begitu, kabar pemecatan Ten Hag malah kian menguat setelah justru muncul nama baru untuk menggantikannya. Dilansir dari Football Italia, mantan pelatih Juventus yang kini menganggur, Massimiliano Allegri, dilaporkan menjadi impian para petinggi MU untuk menggantikan Ten Hag. Meski masih banyak yang ingin Ten Hag bertahan, sebagian petinggi MU kenyataannya tengah menjajaki opsi alternatif jika hasilnya tidak segera membaik. Kabar menguatnya Allegri disiapkan sebagai suksesor Ten Hag berhembus kencang setelah MU dibantai Spurs 3-0. Dari kabar Ten Hag dan Allegri, kini beralih ke kabar Jose Mourinho. Dilansir dari Goal, The Special One terlihat dihukum kartu kuning oleh wasit gara-gara protes berlebihan dengan laptopnya. Mo mendapat hukuman tersebut saat laga Fenerbahce versus Antalyaspor di Liga Super Turki. Mourinho saat itu protes karena tak setuju dengan keputusan wasit, banyak merugikan timnya. Saking muaknya, ia lalu protes sambil membawa laptop dan meletakkannya di depan kamera TV. Mo saat itu coba membuktikan bahwa keputusan wasit itu salah. Beralih ke kabar dari sepak bola Jerman, dilansir Daily Mail, Bayern Munchen dilaporkan tertarik mendatangkan kiper Liverpool Alisson Becker. Kabar ini menguat setelah laga melawan Leverkusen. Vincent Kompany berbicara bahwa akan menggantikan Neuer dengan kiper Liverpool tersebut. Kompany menilai Neuer yang sudah berusia 38 tahun bukan lagi kiper masa depan bagi Die Roten. Kompany bahkan sudah meminta pihak manajemen Munchen untuk segera melakukan pendekatan pada Alisson dan Liverpool. Sementara itu, masa depan Alisson di Anfield juga diragukan setelah kehadiran kiper baru Mamardashvili musim depan. Kabar berikutnya datang dari Lionel Messi. Dilansir dari Goal, ia baru saja dituduh melontarkan hinaan kepada wasit selama pertandingan MLS antara Inter Miami melawan Charlotte FC. Menurut laporan, tindakan tak terpuji La Pulga tersebut terjadi saat peluit akhir laga dibunyikan. Messi menyebut wasit sebagai anak jalang yang kejam. Wasit tersebut tampaknya marah dan tak terima. Sang wasit pun langsung memberikan kartu kuning kepada La Pulga. Beralih ke kabar sepak bola nasional, setelah lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri kini sedang menunggu undian babak grup. Dilansir dari Footy Ranking, Timnas Indonesia masuk pot 3 undian bersama Arab Saudi, Syria, dan Kyrgyzstan. Sementara wakil Asia Tenggara lainnya, Thailand, berada di pot 4 bersama Qatar, Yaman, dan Korea Utara. Sementara itu di pot 1 diisi oleh China, Uzbekistan, Irak, dan Jepang. Sementara di pot 2 diisi oleh Korea Selatan, Iran, Australia, dan Yordania. Sementara Indonesia dan Thailand sedang menunggu undian Piala Asia U20 2025, nasib naas diterima Timnas Vietnam. Vietnam gagal melaju ke Piala Asia U20 2025 usai kalah dari Suriah 1-0. Kekalahan tersebut membuat Australia menggeser Vietnam di peringkat runner-up terbaik setelah menahan imbang Arab Saudi 0-0. Kabar berikutnya datang dari netizen Malaysia yang mempunyai akun X @FRFutureTalents. Akun tersebut tampaknya mencari ribut dengan netizen Indonesia. Dalam salah satu tweetnya Minggu 29 September 2024, ia menganggap fans Indonesia terlalu sombong bisa masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mereka menganggap timnas Indonesia juga belum tentu lolos Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, akun tersebut juga menyinggung timnas Indonesia yang belum meraih Piala AFF. Teka-teki masa depan Graham Potter terus berlanjut. Kali ini mantan pelatih Chelsea itu diisukan sedang jadi incaran Southampton. Dilansir Football Insider, klub Inggris tersebut sedang mempertimbangkan untuk memecat sang pelatih Russell Martin. Potter dinilai jadi kandidat paling tepat jika melihat nama manajer yang tersedia di pasar. Pengalamannya di Liga Inggris dirasa bisa membantu Southampton bangkit dari keterpurukan. Enzo Maresca dikabarkan sedang berusaha memangkas skuad Chelsea yang terlalu gemuk. Salah satu pemain yang akan dipersilahkan pergi adalah Carne Chukwuemeka. Dilansir Goal, sang pemain kurang bisa bersaing di skuad The Blues. Menurut Maresca, bermain di luar Chelsea adalah langkah paling ideal bagi Carne untuk mengembangkan karirnya. Di usianya yang masih 20 tahun, mendapat menit bermain yang cukup sangatlah penting. Masih dari kota London, West Ham United dikabarkan sedang memantau perkembangan pemain Aston Villa John Duran. Dilansir Give Me Sport, Julen Lopetegui sangat menggemari gaya bermain Duran. Awal musim 2024-2025, West Ham struggle di depan gawang. Mereka sedang mencari striker baru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lopetegui pun melihat Duran sebagai opsi menarik. Namun The Hammers tidak sendirian. Chelsea pun berminat pada talenta berusia 20 tahun itu. Sebelum mencetak gol ke gawang Manchester City kemarin, pemain sayap Newcastle United Anthony Gordon ditanya soal masa depannya di Inggris. Dilansir Tribal Football, Gordon merasa bahagia di Newcastle. Dirinya merasa dicintai oleh fans Newcastle. Dirinya bahkan memastikan bahwa tawaran kontrak baru sudah ia terima. Kini negosiasi antara agennya dan pihak klub sedang berjalan. Dan kabarnya kesepakatan akan segera tercapai dalam waktu dekat. Dari Inggris, kita ke Spanyol untuk menguak apa alasan dibalik keputusan Hansi Flick mencadangkan Lamine Yamal di laga kontra Osasuna kemarin. Dilansir AS, pelatih berkebangsaan Jerman itu memastikan bahwa Yamal tidak cedera. Dia baik-baik saja. Flick bahkan tetap memainkannya di babak kedua. Perubahan ini semata-mata karena menjaga menit bermain dan kondisi pemain muda seperti Yamal. Apalagi Barca sedang krisis pemain. Jadi, Flick harus lebih berhati-hati dalam merumuskan line up. Barcelona kabarnya sudah kehabisan sabar pada Frenkie de Jong. Pihak klub ingin segera menjualnya di bursa transfer mendatang. Dilansir Vicaes, Manchester City jadi yang terdepan jika Barca benar-benar ingin melepasnya. City ingin menjadikan de Jong sebagai pengganti Rodri yang cedera hingga akhir musim. Gaya bermain dan kemampuan distribusi bolanya dinilai cocok untuk mengemban peran yang ditinggal Rodri. Willy Gnonto baru saja cetak gol pertamanya untuk Leeds United musim ini. Gol tersebut jadi motivasi baginya untuk kembali membela timnas Italia suatu hari nanti. Dilansir Football Italia, usianya belum genap 21 tahun. Maka dari itu, dirinya masih sangat bisa membela timnas Italia senior atau Italia U21. Namun, dirinya sudah lama tidak membela Gliazzurri. Semenjak dirinya pindah ke Leeds, Italia tak pernah lagi memanggilnya. Kini, ketika kursi kepelatihan berganti ke Luciano Spalletti, ia menargetkan untuk comeback ke skuad utama Italia. Masih dari sepak bola Italia, Alvaro Morata tampil beda dengan potongan rambut pelontos saat AC Milan menghadapi Lecce kemarin. Ternyata gaya rambut tersebut bukan karena sang pemain sedang bosan dan ingin menjajal suasana baru, tapi ada niat mulia di baliknya. Dilansir Football Italia, potongan rambut botak dipilih Morata untuk menunjukkan dukungannya kepada anak-anak penderita kanker. Aksi itu untuk memperlihatkan kalau Morata berada di garis perjuangan yang sama dengan mereka. Sementara itu, dari sepak bola Indonesia, ada Sintayong yang telah menentukan targetnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Dilansir TV One News, Sintayong tidak muluk-muluk untuk itu. Dirinya juga enggan memberikan beban yang terlalu besar kepada pemain-pemainnya. Maka dari itu, ketimbang harus finish di urutan pertama atau kedua, Coach Sin berharap timnya bisa finish di urutan ketiga atau keempat saja. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, kata Sintayong. Baru-baru ini, Jay Izzes tertangkap kamera sedang memberikan tanda tangan kepada fans-fans Venezia. Dalam momen itu, ada seorang fans yang memberikan pertanyaan unik kepadanya. Dilansir CNN Indonesia, fans Venezia itu bertanya apa arti kata bang dari julukannya Bang Jay. Dengan sedikit tersenyum, Izzes pun menjawab bahwa bang dalam bahasa Italia sama saja dengan fra atau singkatan dari fratello yang berarti bro atau kakak laki-laki. Sang fans pun akhirnya memahami maksud dari panggilan Bang Jay.